Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang surut semangat juang para pejuang Aceh mencuat karena menghadapi perang besar dan terlama dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 26 Maret tahun 1873 hingga tahun 1904. Seakan-akan Belanda sudah diambang kemenangan, tetapi pertempuran-pertempuran masih terus berlangsung hingga tahun 1914. Hal ini menjadi perhatian para ulama yang ada di Aceh. Salah satunya adalah ulama besar Tengku Cik Pantai Gelima. Lalu siapa Tengku Cik Pantai Gelima dan bagaimana perannya dalam mempertahankan kedaulatan Kerajaan Aceh Darussalam? Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. Tengku Cik Pantai Gelima adalah seorang ulama besar, panglima perang dan sastrawan. Nama aslinya adalah Tengku Syekh Haji Ismail dengan lakap Tengku Cik Pantai Gelima. Ia lahir di Kampung Belang Meredu pada tahun 1839 Masehi. Ia merupakan anak dari Tengku Cik Pantai Yaakob, pendiri pusat pendidikan Islam di Dayah Tinggi Pantai Gelima Meredu bersama Tengku Cik Haji Nyak Ngat pada tahun 1801. Menurut Profesor Ali Hashimi, jika ditelusuri garis keturunannya, ternyata bermuara kepada Sultan Kerajaan Aceh Darussalam yang ke-10, yaitu Sultan Saidin Mukammil. Adapun riwayat pendidikan Tengku Cik Pantai Gelima, seperti biasanya anak-anak di Aceh, belajar masalah-masalah agama. Walaupun ia putera kandung dari Tengku Cik Pantai Yaakob, namun Tengku Ismail bin Yaakob harus belajar terlebih dahulu pada Tengku di Rangkang yang merupakan asisten ayahnya. Setelah mendapat pengetahuan dasar tentang Islam dan bahasa Arab, barulah dia belajar pada ayahnya. Dari ayahnya, ia belajar banyak dan mendalam, sehingga amat menguasai bahasa Arab dan pengetahuan Islam lainnya, seperti fiqih, tauhid, ilmu kalam, tafsir, hadis, filsafat, tasawuf, dan tarik. Tengku Cik Pantai Gelima tanpa komando dari Kerajaan Aceh Darussalam langsung membentuk pelatihan bela negara sebelum Belanda mengeluarkan ultimatum pada tanggal 26 Maret tahun 1873. Dayah Pantai Gelima yang telah memiliki hampir 1000 santri langsung berubah menjadi kamp pelatihan militer. Setelah peperangan meletus antara Kerajaan Aceh Darussalam dengan Belanda, Tengku Cik Pantai Gelima bersama satu balang atau satu batalion sekitar 1000 orang berangkat ke Aceh Besar untuk mempertahankan Kurung Darui. Di sana, ia mendirikan benteng atau kuta rentang dengan 7 buah kubu yang sambung menyambung dengan kubu induk bernama Kutabu. Meskipun ibu kota Kerajaan Aceh Darussalam dapat direbut oleh musuh, tapi keberadaan Tengku Cik Pantai Gelima di Kuta Rentang kerap merepotkan Belanda. Kuta Rentang sama sekali tidak bisa ditembus oleh Belanda selama di bawah kepemimpinan Tengku Cik Pantai Gelima. Setelah 3,5 bulan memimpin daerah Kurung Darui, pada akhirnya Tengku Cik Pantai Gelima ditarik kembali ke Pidi oleh Laksamana Tengku Raja Muda Cuk Latif. Ia kemudian diutus ke Tanah Batak dan Karo untuk melakukan diplomasi politik dengan raja-raja setempat, termasuk dengan Sisingamangga Raja 12. Tengku Cik Pantai Gelima lantas pulang ke Aceh setelah menyelesaikan misinya di Tanah Batak dan Karo. Selama perjalanan pulang, ia singgah di beberapa kerajaan kecil untuk mengkampanyekan perang terhadap Belanda. Dalam perjalanan pulang tersebut, Tengku Cik Pantai Gelima pada akhirnya mengetahui bahawa Kuta Rentang Kurung Darui telah berhasil dikuasai oleh Belanda. Setiba di Dayah Pantai Gelima, ia kemudian mengadakan musyawarah dengan Tengku Raja Muda Cuk Latif, para ulama dan para ulil balang. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, maka diputuskan agar pasukan Aceh memperkuat benteng-benteng yang telah ada di luar Aceh Besar, serta membuat benteng-benteng baru hingga jauh ke pesisir timur. Salah satu kota yang kemudian menjelma menjadi benteng Aceh yang amat tangguh, yaitu kota Bate Ilik di Semalanga,
Tulis Ali Hashimi dalam bukunya Ulama Aceh, Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamadun Bangsa. Peperangan Belanda di Aceh terus berlanjut hingga bilangan tahun. Selain ibu kota, Belanda telah berhasil menguasai Aceh Besar, Pidi dan Merudu. Hal ini membuat Tengku Cik Pantai Kelima terpaksa hijrah ke Samalanga. Sementara Tengku Raja Muda Cuk Latif mundur ke Biren dan kemudian wafat di daerah tersebut dalam usianya 116 tahun. Jatuhnya daerah-daerah lingkaran ibu kota membuat sejumlah tokoh ternama kerajaan Aceh Darussalam, termasuk Sultan Alaiddin Muhammad Daud Shah dan Tengku Panglima Polim Muhammad Daud, bertahan di Samalanga. Ternyata apa yang disangkakan Tengku Cik Pantai Kelima menjadi kenyataan. Belanda memang ingin menguasai Aceh secara menyeluruh, termasuk benteng Batai Ilik yang berada di Samalanga. Benteng ini menjadi sangat strategis untuk memudahkan Belanda menguasai Biren, Pesangan dan Lok Sumawe. Usaha pertama Belanda merebut benteng Batai Ilik mengalami kegagalan. Namun pihak kompeni sama sekali tidak menyerah dan melakukan serangan lanjutan selama 2 kali berturut-turut di bawah kepemimpinan Jenderal Van der Heyden pada tahun 1878. Jenderal Van der Heyden yang memimpin serangan secara langsung menderita luka-luka. Matanya buta terkena pelor senjata pasukan Aceh yang melepaskan tembakan dari benteng Batai Ilik. Kegagalan ini membuat Van der Heyden lantas dibangku panjangkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tongkat kepemimpinan Belanda selanjutnya diserahkan kepada Jenderal Van Heust yang telah diangkat menjadi Gubernur Militer atau Panglima Tentera Pendudukan di Aceh. Ali Hashimi dalam bukunya menulis, setelah menderita korban yang cukup banyak, barulah Van Heust berhasil merebut kota Batai Ilik setelah hampir semua perwira dan prajurit Aceh syahid. Sementara Sultan Alaiddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polim beserta beberapa ulama lainnya bersama sepasukan kecil telah hijrah menuju pedalaman Aceh. Dalam peperangan di Batai Ilik tersebut, beberapa tokoh militer dan ulama terkenal Aceh ikut tewas. Di antaranya adalah Tengku Cik Pantai Kelima, Tengku Cik Lung Kubu, Tengku Dim Bungon dan beberapa pimpinan pasukan lainnya. Berdasarkan catatan Ali Hashimi, diketahui bahwa Tengku Cik Pantai Kelima tewas pada hari Jumat sore pada tahun 1904. Saat syahid, usia Tengku Cik Panglima adalah 66 tahun. Dia kemudian dimakamkan di Kampung Merandih Alu, Kecamatan Bandar 2 Biren. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.